Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kelompok sosial. Ya, ini adalah materi pertama pada pertemuan pembelajaran sosiologi di kelas 11 tentunya. Oke, sebelum kita mengetahui atau membedah lebih dalam mengenai kelompok sosial ini, seharusnya kita tahu dulu apa itu kelompok sosial. Ada yang tahu mengenai kelompok sosial ini secara definitif? Nah, sebenarnya teman-teman tidak perlu takut ataupun ragu untuk mendefinisikan kelompok sosial ini, karena hanya dengan kita merefleksikan pada kehidupan kita sehari-hari, kita sebenarnya mampu untuk mendefinisikan apa itu kelompok sosial. Karena apa? Karena kita semua adalah bagian dari kelompok sosial. Gak percaya? Oke, ini saya buktikan. Semua manusia adalah makhluk sosial. Oke, makhluk sosial berarti kita semua hidup saling ketergantungan dan kita selalu membutuhkan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan kita. Dalam memenuhi kebutuhan itu pasti ada interaksi kan? Pasti ada interaksi di antara dua orang itu. Nah, itulah yang menjadi faktor pembentuk adanya kelompok sosial ini. Bahkan dari kita lahir pun itu kita sudah terbentuk di kelompok sosial. Kelompok sosial di lingkup terkecil yaitu keluarga. Nah, itu contohnya. Jadi kalian yang penganut introvert atau penganut individualisme, antisosial social club, itu tidak bisa mengelak bahwa kalian bukan bagian dari kelompok sosial. Jadi semua manusia pasti bagian dari kelompok sosial. Nah, jadi itu faktornya. Nah, saya memberikan faktor lain untuk memicu kalian dalam menganalisis ataupun membayangkan secara definitif kelompok sosial ini berdasar dari faktor-faktor terbentuknya. Nah, tadi ada faktor keturunan, kemudian ada faktor kesamaan daerah atau tempat tinggal yang berdekatan, misalnya itu RT, RW dan sebagainya misalnya. Kemudian ada juga berdasarkan kepentingan, jadi berkumpul atas kepentingan yang sama. Nah, itu tadi berdasarkan faktornya, oke? Nah, kemudian secara definitif kita coba bagi kelompok sosial. Kelompok itu bisa kita artikan sebagai sekumpulan orang, ya. Kemudian sekumpulan individu, dua orang atau lebih. Kemudian sosial kita bisa artikan sebagai hubungan sosial, ada interaksi. Kemudian biasanya memiliki sifat kebersamaan. Itu tadi secara definitif. Ada juga menurut beberapa ahli dalam mendefinisikan kelompok sosial. Contoh misal Mayor Pola, dia menganggap kelompok sosial ini sebagai sekumpulan orang yang membangun interaksi berdasarkan struktur dalam memenuhi kepentingan bersama. Itu menurut Mayor Pola. Ada juga menurut Joseph dan Roland. Joseph dan Roland menganggap bahwa kelompok sosial ini adalah sekumpulan orang, dua orang atau lebih manusia yang membangun beberapa pola interaksi yang dapat diartikan oleh anggota kelompoknya ataupun orang lain secara keseluruhan. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai definisi dari kelompok sosial. Saya rasa penjelasan tadi cukup untuk membuat atau membentuk kerangka pikir kalian dalam mendefinisikan kelompok sosial menurut bahasa kalian sendiri. Nah, saya akan membuka pembahasan selanjutnya, yaitu syarat-syarat terbentuknya kelompok sosial. Yang pertama, pola interaksi. Jadi, yang namanya kelompok sosial itu harus terjalin interaksi secara kontinu, karena di dalamnya ada beberapa kepentingan. Dan dalam mencapai kepentingan tersebut, kita harus melakukan interaksi, nggak mungkin tidak. Nah, kemudian mengakui dirinya sebagai bagian dari anggota kelompok tersebut. Itu salah satu contoh yang kedua dari syarat. Kemudian yang ketiga, orang lain mengakui dirinya sebagai kelompok tersebut. Itu dari syarat. Selanjutnya, ciri-ciri kelompok sosial. Nah, yang pertama, satu kesatuan yang nyata dan dapat dibedakan. Contoh misalnya SMA 1 Kendal.
itu adalah suatu unit yang nyata dan dapat dibedakan dengan sekolah-sekolah yang lainnya karena misalnya memiliki karakter dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu memiliki kepentingan yang sama dan menanamkan nilai-nilai yang sama. Nah, jadi memiliki kepentingan yang sama. Jadi dalam SMA 1 Kendal itu memiliki kepentingan yang sama dalam mewujudkan visi misinya. Kemudian nilai-nilai yang diambil dari visi misi tersebut. Kemudian yang ketiga, memiliki struktur dan terbentuk status dan peran. Status dan peran itu apa sih? Nah, status dan peran. Status itu adalah kedudukan kalian saat ini, misalnya sebagai siswa. Kemudian peran. Peran itu adalah harapan orang lain terhadap status yang kalian duduki. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat itu memiliki aturan atau norma yang sama dalam mengatur peran anggotanya. Nah, jadi di dalamnya itu ada norma yang mengatur. Misalnya apa? Tata tertib sekolah. Nah, tata tertib sekolah itu nanti yang mengatur peran-peran unit yang ada di dalamnya. Seperti itu. Oke, cukup sekian ya pengantar dari saya mengenai kelompok sosial pada video kali ini. Tapi ingat, setelah ini kita akan membuka diskusi melalui WA Group. Jadi teman-teman saya harap aktif di dalam grup. Kemudian untuk membuka percakapan, saya akan memberikan clue melalui kalian silahkan tebak kata dari nanti saya berikan gambar. Ya, ini dia gambarnya. Coba kalian temukan 3 nama tokoh di gambar ini. Nah, itulah nanti yang akan membuka percakapan kalian. Kalian bentuk 3 kelompok dan nanti coba kalian cari menurut pendapat dari tokoh tersebut terhadap kelompok sosial berdasarkan jenisnya. Nah, nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Kemudian nanti saya minta berdiskusi di grup. Oke? Saya rasa sekian. See you next time. Terima kasih.